Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Manda dan Sanum. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah aku masih bisa share video lagi. Kali ini adalah video yang ditunggu-tunggu ya sama teman-teman semua yang udah pada nanyain. Ini aku mau share ya teman-teman tentang renovasi dapur aku yang kemarin. Jadi emang kemarin tuh aku belum bisa share karena ada yang harus aku upload duluan ya teman-teman. Ada kerja sama aku, jadi aku harus duluanin yang udah ditagih ya videonya. Nah kali ini aku mau share nih ya teman-teman dapur aku yang lama. Ini kondisinya kan kemarin kayak gini ya terakhir. Terus udah dicat ini posisinya, tapi belum dicat di bagian meja kompornya ya, sengaja karena bakal dicatnya nanti kalau misalkan aku udah selesai renovasi. Nah ini dia dapur aku yang lama. Setengah catnya udah bersih tapi setengahnya masih kotor. Oke langsung aja ya teman-teman. Dan ini kan posisinya kemarin aku udah nyicil untuk kosongin di bagian meja dapur ya. Dan ini adalah hari pertama tukang kerja, tapi ini tukangnya baru satu karena yang satunya itu katanya nggak bisa dateng. Ada aja ya gitu teman-teman alasannya karena mau ngambil apa gitu bantuan katanya. Jadi yang kerja di hari pertama itu cuma satu tukang. Nah ini dia lagi nyopotin wallpaper dan juga ngancurin si keramiknya ya teman-teman. Jadi keramik aku itu yang dulu modelnya rame banget ya, makanya kemarin tuh aku tutup pakai stiker. Lanjut di hari pertama aku langsung pesen barang-barangnya ya, bahan-bahannya maksudnya. Aku pesennya di toko depan rumah, kayak beli besi, pasir, semen dan lain-lain ya. Pokoknya aku dicatetin sama si abangnya, terus aku beli sendiri gitu teman-teman ke depan. Dan ini udah ditaruh di depan rumah ya pasirnya, karena nanti ngaduk semennya tuh di depan rumah sini. Nah teman-teman, ini di hari pertama si tukang hanya menyelesaikan ini doang ya. Banyak yang tanyain, kemarin udah aku share sih di Instagram aku. Nah ini ngancurin si keramik-keramiknya itu seharian si abang karena sendirian ya si tukangnya itu. Lanjut ini di hari kedua karena tukangnya itu tiba-tiba katanya bapaknya meninggal gitu ya teman-teman, dapat musibah gitu, jadi nggak bisa datang dan akhirnya ini tuh ganti tukang lagi. Jadi ini adalah kakaknya si tukang yang datang hari pertama ya teman-teman, kakak iparnya katanya. Yaudah nih langsung aja ngancurin di hari kedua, ngancurin batu-batunya, terus keramik. Ini luar biasa banget debunya, makanya itu ada kipas angin katanya biar debunya keluar gitu. Untuk renovasi kali ini tuh sekitar 6 harian gitu ya teman-teman kurang lebih. Jadi ini tuh barang-barang aku pinggirin ke ruang TV ya teman-teman. Jadi aku taruh di situ dan aku masih bisa sih ya masak sedikit-sedikit kayak bikin sarapan ataupun bikin kopi, karena si kompor gasnya itu ditaruh di depan gitu ya dan dipakai gasnya. Nah nih aku lupa ya ini hari keberapa, pokoknya ini udah dihancurin semua mejanya dan udah bikin kayak pondasinya gitu ya teman-teman untuk dibangun lagi. Tuh udah bersih semua. Aku tuh renov dapurnya beberapa hari sebelum lebaran haji kemarin ya teman-teman. Jadi pas lebaran haji tuh ya tukangnya nggak masuk karena aku juga kan pulang kampung gitu ya, jadi sempet kejeda beberapa hari, makanya emang agak lama sih ya kemarin. Terus ini sink aku yang lama nanti tuh mau diminta sama ibu aku, tapi sayangnya kerannya tuh hilang ya teman-teman. Kayaknya pas selesai renov dibawa gitu sama tukangnya, jadi nggak ada kerannya nggak tahu kemana, hilang gitu. Aku sempet kesel banget gitu ya teman-teman, kenapa sih ya mesti dibawa gitu. Dan ini dia ya sink aku yang baru udah
cobain gitu mau dipasangnya jaraknya berapa senti gitu. Pokoknya lagi dipas-pasin posisi si kompor sama si sink aku. Untuk tukang yang ini aku kayaknya agak kurang srek gitu ya teman-teman, karena yaitu di hari kerja pertama udah minta bayaran setengahnya gitu ya teman-teman, padahal baru di hari pertama. Awalnya itu aku mau minta harian ya, satu tukang 150, jadi kan sehari 300 ya, 2 tukang. Tapi si tukangnya ini karena ganti dan yang ini mintanya borongan gitu. Nah pas aku tanya borongan, dia minta di 2,5 awalnya teman-teman. Aku tawar lah ya, pas aku tawar ujung-ujungnya akhirnya 2 juta, dan juga belum termasuk rokok ya. Rokok itu sekitar 200.000. Jadi untuk tukangnya aja tuh untuk bangun meja dapur ini tuh 2.200.000. Nah pas di hari pertama itu si tukang ini udah minta bayaran 1 juta ya teman-teman, padahal baru masuk 1 hari. Jadi aku agak gimana gitu kan, agak kesel gitu, dan nggak aku kasih ya. Akhirnya tuh aku kasih sesuai dengan hari kerja dia. Jadi kalau dia udah kerja misalkan 2 hari ya aku kasih 600.000 gitu untuk berdua. Terus yang bikin aku risih itu setiap malam nge-WA mulu, mau kasbon terus. Itu bener-bener setiap malam ya teman-teman aku di WA. Jadi aku itu jadi pusing gitu, mau begini begitu, mau begini begitu, banyak maunya gitu loh teman-teman. Makanya kayaknya aku gimana gitu ya teman-teman. Intinya banyak dramanya lah ya. Emang nyari tukang sekarang tuh susah banget ya, yang cocok gitu, yang rapi. Dan menurut aku sih ini nggak begitu rapi-rapi banget sih ya teman-teman. Ada lagi deh ya drama yang terakhir itu yang paling bikin aku kesel. Jadi janjinya borongan nyelesain cat aku yang setengah di meja dapur di situ ya teman-teman. Karena kan emang awalnya tuh aku ngecat dapur belum selesai karena mau ngelanjutin si meja dapur ya, mau bongkar meja dapur. Makanya ngecat dapurnya itu terakhiran gitu, karena aku kan ngecat dulu ya baru bongkaran. Ternyata dia malah minta bayaran di hari yang pertama. Si tukang yang kerja di hari pertama kan cuma sendirian, dia minta dibayar yang itu kerja sendirian. Padahal aku itu udah borongan ya teman-teman. Ya pikir aku kalau udah borongan ya udah semuanya dari hari pertama sampai hari terakhir gitu kan. Masa di hari pertama minta harian, terus di hari kedua sampai akhir tuh baru borongan, kan sama aja 2 kali bayaran ya. Karena emang bagian ngecat itu masih tanggung jawab si tukang, karena kan aku ngecatnya sama dia juga gitu. Yang 3 hari kemarin aku ngecat dapur yang kemarin aja itu tuh lama ya teman-teman, 3 hari. Nah di hari ketiganya itu dia ngecat cuma sedikit, cuma setengah hari, karena yang di bagian meja dapur belum bisa dicat. Makanya pas borongan itu aku minta untuk diselesain dong semua catan aku, karena itu kan masih tanggung jawab dia. Dan dia malah nggak mau ya. Ada-ada aja, aku harus sabar gitu ya teman-teman. Dia malah minta bayaran di hari pertama yang dia kerja sendirian. Akhirnya itu di WA ya dia mintanya itu. Aku langsung murka dong ya, langsung aku jelasin gimana-gimananya, aku jelasin detail ya biar dia itu tahu. Aduh, untung aja ya semuanya udah terlewati ya, karena udah selesai alhamdulillah. Nah ini teman-teman belum selesai banget ya itu, tapi sinknya udah dipasang, jadi aku bisa nyuci piring. Ini tuh bekas kayak kopi-kopinya si tukang, terus bekas sarapan, bekas bikin esnya tukang gitu ya teman-teman. Jadi ini aku bisa nyuci piring. Kalau kemarin-kemarin tuh aku nyuci piringnya di bawah. Sebenarnya waktu itu aku pengen sih ya teman-teman bikin video di bawah, tapi akunya tuh kayak aduh nggak kuasa gitu loh mau bolak-balik atas bawah sambil bikin video, karena aku itu nggak sekuat itu ya teman-teman. Ini aja aku udah bener-bener capek banget untuk ngeberesin barang-barang, nyuciin barang-barang, karena kan emang bener-bener debu semua ya. Jadi bolak-balik juga setiap ke dapur kita cuci kaki, pokoknya kayak gitu terus karena emang banyak banget gitu debunya.
untuk barang-barang aku di dapur emang sengaja nggak ditutup kain ya teman-teman nih, karena aku emang sekalian mau dibersihin semua. Kemarin kan aku juga nggak sempet ya untuk ngelap-ngelap debu-debunya gitu, jadi ya udahlah sekalian aja pikirku, nanti aku cuci-cuci gitu, rak-raknya aku cuci juga biar bener-bener bersih gitu ya teman-teman. Nah untuk bagian meja dapur sama dindingnya udah dipasang keramik, tapi belum semuanya tuh ya, dan belum dikasih nut juga. Dan menurut aku di bagian dindingnya ini juga untuk pemasangan keramiknya kurang rapet ya, karena aku padahal udah minta yang dirapetin banget, tapi masih kayak ada yang nggak sejajar gitu antara yang satu sama satunya, jadi kayak ada yang mencong gitu ya teman-teman, kurang lebih. Tapi ya udahlah ya. Di bagian dinding ini aku pakai keramik yang ukuran 30 kali 60, itu aku habis 4 dus. Satu dusnya itu isi 5 keramik ya. Dan untuk bagian meja dapurnya itu aku pakai granit yang ukuran 120 kali 60 ya, jadi yang ukurannya panjang. Satu dusnya itu isi 2 keramik. Aku habis 3 dus aja, itu harganya sekitar 240-an gitu, 40 berapa gitu. Jadi untuk total keramik aku ini sekitar 1.200.000-an ya teman-teman, udah sama yang dinding dan juga mejanya. Kalau untuk bahan-bahannya itu aku sekitar habis 1 jutaan gitu ya, kayak pasir, semen, kayu dan lain-lain. Nah untuk tingginya ini kan kemarin ternyata tingginya meja dapur aku tuh 70, dan ini aku naikin 15 cm jadi 85 cm. Dan untuk total biaya renovasinya itu semuanya kira-kira habis sekitar hampir 9 jutaan. Nah teman-teman, ini tuh posisinya aku beres-beres udah mau maghrib ya, jadi aku nyalain lampu, kan si tukang juga pulangnya jam 4:30-an gitu. Jadi ini agak ngaret malah tukang yang sekarang ya, biasanya jam 8 sampai 8:30, dan yang pas borongan ini datangnya itu 8:30, istirahat itu 1,5 jam, dan pulang itu jam 4 udah beres-beres gitu ya teman-teman. Jadi suka-suka dia aja lah ya, mungkin karena udah borongan gitu, makanya kayak agak lama gitu ya, sekitar 6 harian ya selesainya. Nah ini aku ke ruang TV aku ya, karena di sini tuh bener-bener debu semua, di sofa juga debu semua, bener-bener debu semua lah pokoknya intinya gitu. Jadi aku mau nyapu yang sebisanya aja dan ngepel yang sebisanya aja, biar kalau lewat sini tuh nggak cuci kaki terus ya teman-teman, karena nempel mulu. Mau naik kasur tuh mesti cuci kaki dulu ya karena banyak banget debu-debu kecilnya yang terbang-terbang ke sini gitu. Jadi biar enak kita sapu, tetap kita pel. Pokoknya setiap hari aku tuh ngepel. Biasanya mah nggak setiap hari yang ngepel nih, berhubung debunya banyak banget, biar aku tuh masih bisa rebahan gitu di dinding di dinding rebahan di dinding mah cicak kali ya, rebahan di lantai sini. Nah ini dia ya teman-teman kompor aku di sini. Nah biasanya emang aku tutup ya pancinya itu, karena udah nggak dipakai lagi, jadi nggak aku tutup si alat masaknya. Biasanya ya aku tutupin semua karena emang debu semua ya teman-teman kalau udah nggak masak. Berhubung ini udah malam, udah nggak ada masak-masakan lagi, jadi ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Lanjut, sekarang aku mau ngepel-ngepel. Ini ngepelnya nggak terlalu serius gitu ya teman-teman, yang penting ya kepel gitu, nggak yang detail banget. Aku ngepel dari ujung ke ujung, yang penting yang pas diinjak udah enak gitu ya teman-teman, masih bisa gelar bantal di sini. Aku ngepelnya juga asal-asalan tuh ya, yang penting pokoknya debunya hilang aja ya, biar enak gitu nonton TV-nya. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu video aku. Ini belum selesai ya, masih ada part 2-nya, lanjutan dari renovasi ini ya, karena ini belum kelar. Nah yaudah, sampai sini dulu video aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai detik terakhir, dan jangan lupa untuk tonton video-video aku selanjutnya. Nah ini adalah video keesokan harinya ya, setelah pulang dari lebaran aku dapat pindang daging dari mertua aku. Yaudah ya, aku akhiri video aku sampai di sini. Bye bye, assalamualaikum.